Jadi kita mau bahas dari mana dulu ini? Nah, ini Ini kan ada 3 orang toh. ya. Perwakilan Eko perwakilan dari MMA, bahas soal MMA. Ya. Rival Kidamu ini dari sisi Pemerintahan. kalau punya event acara MMA Gubernur Cup, maka dia orang ajak ngobrol juga. Lalu Bro Charles Siap. dari Siap panitia. panitia ya. Iya, panitia. Panitia pelaksana. Kemarin so main di ini toh, kemarin so di apa dulu? So di RRI ya, podcast di RRI. Di RRI bahas juga tentang event ini ya. Iya sama teman-teman. Ada juga sempat lihat itu dia di YouTube. Ada lihat di YouTube waktu itu. Ada dia punya apa? Ada yang baceting di situ, ada bacet di YouTube itu soal ini kan orang bilang mama biasanya. Iya. Yang bilang ada sebenarnya terus sebelah dari tadi. Jadi langsung saja terus sebelah terus dari tadi. Iya. Sebelah dari tadi. Jadi Ada kira baru latih. Oh, biar santai. Mental santai. Ah, Mental mental. itu. Waktu di ini itu di live di YouTube itu di RRI ada satu komen itu anak baca. Ini kan olahraga berbahaya. Gitu. Kalau misalnya dari DP peserta itu mau ada apa-apa, panitia mau tanggung jawab. Gitu. Nah itu pertanyaannya. Tapi kita tidak langsung ke arah situ. Orang mau beda dulu. MMA ini hal yang baru di Gorontalo. Perdana. Iya, perdana kan? Iya. Ya, tinju oke, so pernah ada. Ya, mungkin so beberapa. Muay Thai sudah ada. Muay Thai juga sudah ada. MMA ini yang masih baru. Nah, mungkin dari ini dulu, MMA itu apa, Bro? Banyak mungkin orang yang belum paham soal MMA, orang mungkin cuma nonton di TV, baku bagi, baku lapas. Tapi kalau misalnya dari sisi dia punya, ini sebenarnya MMA ini cabang olahraga atau bela diri seperti apa sih? Gitu. Siapa yang mau jawab? Kebetulan ada dari komunitas IPCA kan? IPCA ya? Iya. IPCA ini cabur Iya. IPCA. IPCA itu apa kepanjang? Indonesia Bela Diri Campuran Amatir. Oh oke, oh berarti MMA. MMA. Silakan, betul kok. MMA itu Mixed Martial Art. Gabungan dari seluruh bela diri. Oke. Bela diri. Di situ ada standing fight-nya, ada ground and pound, gulat. Jadi gabungan itu MMA. MMA sendiri itu alhamdulillah so terbentuk di Gorontalo yang namanya IBCA MMA. Itu dari sebelum PON orang bentuk duluan, baru orang ikut PON. Pernah ikut PON juga kita kemarin baru-baru itu apa? Sumut. Sumut Aceh. Itu orang ada 3 atlet yang saya bawa itu. MMA. Oh, masuk dari mana? Gorontalo. dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Oke, Ada yang so ada ini berarti MMA ini so masuk cabur PON juga ya? iya, Iya. so masuk di ini dia. Oke. Bela diri campuran. Berarti orang tersebut itu menguasai berbagai macam bela diri atau orangnya kan ada bela diri taekwondo, karate, silat, gulat, ada muay thai. Kalau orang cuma satu ini misalnya cuma taekwondo dan misalnya, apakah orang juga bisa jadi atlet MMA? Sebetulnya bisa, cuman ya ada resiko. Karena MMA ini kan bela diri campuran. Ada pukul tendang, ada bantingan, tapi kalau dia cuman basic atau cuman hafal atau cuman bisa di bela diri standing fight, agak sulit karena MMA itu kan campuran. Oh, oke. Agak sulit kayaknya. Bisa saja dia mau ikut di bela diri MMA dari misalnya dari taekwondo, karate, silat, boleh. Oke. Boleh, tapi resikonya dia terima sendiri. Kan dia harus tahu dulu mau ikut apa dia harus pelajari duluan itu. Oke, berarti memang ada pelatihan tersendiri Iya. MMA ya. Iya. Jadi boleh nggak sih anak bilang MMA ini jadi kategori bela diri sendiri gitu, bela diri martial arts berarti. Martial arts. Jadi di dalam bela diri itu, cabang olahraga khususnya bela diri itu kayak istilahnya itu puncak tertingginya itu MMA sudah. Oke, karena dia harus menguasai banyak. Karena memang harus lengkap, semua harus dikuasai di situ. Ada dia punya apa? Kalau di notanya DP elbow lah. DP elbow, ada DP main bawah, ground and pound, Oke, bantingan. BJJ ya.
harus dihafal semua itu. Kancingan, Kancingan. kancingan ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya contohnya gini, ini kan mau ada event, nanti sebentar akan bahas teman-teman soal DP event ini. Cuman kan mau ada event MMA. Nah, di Gorontalo sendiri kemarin coba kirim atlet ke PON ya. Berapa orang kemarin? Kemarin 3. 3 orang. Kalau secara ini di IMCA sendiri yang terdaftar itu memang dia aktif dan latihan MMA itu berapa orang sih sekarang di Gorontalo? Kalau di Gorontalo itu sebetulnya campnya banyak, cuman ya MMA ini kan masih baru di Gorontalo. Yang paling banyak itu hanya kita ambil dari yang punya basic masing-masing basic. Masing-masing basic bela diri. Ada basic masing-masing. Oke. MMA itu kan gabungan, jadi orang tidak bisa langsung oke kamu MMA, siapa yang mau ya silakan. Jadi kita kasih tunjuk begini caranya. Oh, berarti yang kemarin kita kirim ke PON itu Masing-masing punya basic bela diri. Basic bela diri masing-masing, Ya, tapi- ada yang dari taekwondo, ada yang dari oke. muay thai, yang satu dari tinju. Oke. Orang berarti di coaching lagi Ya, untuk aturan dan sebagainya ya. Oke, berarti Betul. praktis yang murni, artinya memang dia ini bahwa kita yang MMA gitu. Itu belum Nah. ada di Gorontalo ya. nah itu campuran itu. Campuran, kalau ya? Dia harus menguasai berapa bela diri. Berarti praktis kalau orang yang awam banget nih, saya macam dari Rival ini kan tidak ada bela diri sama sekali. Wah, ada bos. Ada. Ada bos. Ada ya? Iya. Coba saya dulu. Dari jurus apa? Dari jurus ya. Iya, Itu apa, silat atau apa? Pokoknya ada. Atau langgar? Katakanlah misalnya orang yang tidak pernah ada basic bela diri sama sekali, dia pengen mau ikut MMA, bisa nggak? Bisa. Gimana nih mau belajar itu kalau misalnya dia belum punya basic? Bisa. Ini sama dengan ajar sekolah itu kan mulai dari TK, SD, Oke. SMP, SMA. Kalau dia mau suka langsung kuliah, harus dari awal dulu, ke TK dulu. Itu yang kita ajarkan dulu di pelajaran TK begini, begitu juga. Harus baru habis itu naik lagi tingkatnya begini, baru dia bisa kuliah. Berarti tetap harus ada teknik pukulan dulu bagaimana? Ya, harus tendangan lah. Bagaimana? Oke, lama sekali. Lama. Oke, cuma menarik di sini. Ini kan kalau misalnya bela diri lain itu di karate dia ada pakai pengaman, ada pakai DP apa DP nama? Ada head guard, ada DP bodyguard. Taekwondo juga ada. Bahkan kalau karate itu ada sampai DP ini tuh kayak gloves karate itu yang bapak dulu jaga batai itu akan itu. Karate juga ada dia punya body. Taekwondo sampai helm. Karate, Muay Thai juga kadang ada pakai DP ini di situ. Nah, MMA sendiri kalau misalnya Anda lihat anak orang awam ya, Anda lihat dari di TV dan sebagainya, itu tangan kosong cuma satu tinju kecil. Dari sisi DP keamanan bagaimana itu? Jadi di MMA itu Mhm. ada yang amatir, Oke. ada yang ampro, ada yang pro. Oh, ada kelas-kelasnya juga ya. Yang amatir itu yang masih pakai helm, Oh, tetap ada. tetap ada pakai shin guard, kecuali di ininya apa body protector itu tidak pakai. Tidak pakai itu Tidak ya? pakai. Oke. Cuman helm paling sama glove yang Gloves. hybrid itu. Yang hybrid ya, yang cuma di sini ya. Iya, tapi begini kayak karate punya. Iya, kayak karate punya. Kayak begitu, pakai shin guard, gamsil juga. Oke. Baru dek apa? Kolot deker. Deker. Deker ini juga ada juga. Ada pakai. Harus semua bela diri harus pakai. Iya sih. Cuma berarti amatir masih begitu. Iya, Pakai kita itu. pakai. Tetap pakai ya? Kecuali body protector. Oke. Itu tidak pakai. Tapi nah, kalau yang apa tadi unpro? Ampro itu ada bisa saja lepas. Oke. Bisa lepas atau glove-nya. Glove-nya yang lepas. Glove-nya yang beda lagi. Oh, beda lagi, lebih tebal atau apalah ya. Yang beda sekali itu di pro. Itu pro itu glove-nya yang full MMA yang cuma jari-jari kelihatan gini. Iya betul. Itu tidak pakai helm, tidak pakai shin guard. Cuman gamsil glove MMA yang jari-jari yang itu cuma jari-jari. groin guard, Apa dia namanya? groin. Oh, groin. Sandal kayak channel. Modal deker, kan? Biar Cuman itu nanti saja. buka yang ancur MPT-nya Yang gitu. itu. Modal ini bos. Masih mau pakai lama. Yang panjang bos. Kalau itu yang pro itu. Oh, yang pro Kayak gitu. One Pride itu. One Pride itu pro semua berarti. Itu ya? pro semua. Oh, oke. Gorontalo juga sudah sampai di One Pride tuh.
Oh, ada orang Gorontalo. Yang Ana ingat, yang Ana tahu dulu ini dia waktu Ana pernah nonton itu dia. Polan Numunggio. Oh, Polan Numunggio itu master itu ya. Oh iya. Dia dulu ada pernah lihat di One Pride. Kebetulan saya punya master di kickboxing nih. Oh dia ya? Iya. Oke. Yang orang belum tahu Polan Numunggio, masa orang belum tahu ya pernah ada ini Sang Dewi, baru ada juga Triangle, ada banyak film yang dia Iya, pernah banyak. ini sih. Panutan bela diri itu. Orang Gorontalo itu guys. Teroris Numunggio PAD. Oke, sekarang begini. Katakanlah ini MMA nanti yang akan diadakan teman-teman dari apa ini yang mengadakan ini event apa sih? IPCA-nya kah atau ada satu komunitas itu Baku Lapas. Komunitas Baku Lapas? Iya. Oh, oke. Oh, iya. Baku Lapas itu ada nama komunitas berarti? Iya. Ya? Gitu. Kerjasamanya dengan itu IBCA MMA. IBCA, MMA. Yang adakan acara ini komunitas Baku Lapas. Oh. Artinya daripada mau di Baku Lapas di luar, mending tolong sediakan deh mau di Baku Lapas itu. Oke, ya, ini tarik ini dia. Ya. Sama yang ini kalau misalnya di ini kan ada apa Holy Wings. Kayak begitu. Kayak begitu ya? Jadi kayak begitu. Jadi di dalam biasa kan di kayak Beyond Combat ini ada Beyond kickboxing dalamnya ada ini. Oh iya. Ini bapak-bapaknya sekretaris dari panitia pelaksana. Oh. Kita sebagai background event aja. Sekarang begini, DP, Anda mau masuk ke event ini dulu deh, sebelum orang mau spill itu kapan, kemudian bagaimana pendaftarannya, deh, bagaimana menonton. Kenapa bikin ini MMA? Kenapa tidak memulai dulu misalnya dari yang apa? Kan, kayak kemarin kan sempat ada itu yang pertarungan jalanan apa yang di Umgo. Iya. Yang tinju. Iya. Yang tinju ya. Street boxing ya. Boxing itu. Kenapa tidak misalnya dulu fokus di satu cabur itu dulu, tapi langsung Baku Lapas sama mau bela diri ada MMA. DP Goals itu sebenarnya apa sih dari teman-teman komunitas Baku Lapas? Siapa yang mau jawabin? Nah, kalau dari saya untuk acara MMA ini kan satunya kan dari teman-teman yang support. Oke. Banyak beberapa teman-teman yang suka ini acara ini diadakan. Makanya kita bikin komunitas yang namanya Baku Lapas itu. Kayak kita kerjasama dengan cabur IPCA untuk melaksanakan ini MMA. Begitu. Oke, berarti ini untuk memperkenalkan bela diri MMA sebenarnya ya. Iya. DP bentuk ini deh. DP bentuk kan kalau cabur lain kan langsung bisa tahu lah. Kalau tinju dia pakai ini baru cuman tangan toh, taekwondo dia kaki dan sebagainya. Kalau misalnya di MMA Baku Lapas ini nanti, apakah ini nanti akan sama? Orang Bebayangan itu kan begini, MMA. Orang Bebayangan itu One Pride bro. Iya. Karena One Pride kan yang sekarang lagi banyak sekali ini kan, lagi booming itu kan One Pride. Yeah. Dan orang kalau nonton One Pride, oke lah kalau misalnya orang ini kan olahraga laki-laki, istilahnya begitu kan. Nah yang mau nonton kasar ini emak, ibu-ibu dan sebagainya. Kalau DP anak mau suka Iko, dia di TV ini One Pride bagaimana DP model? Aneh. Iya kan? Nah, itu lagi tadi apa waktu teman-teman ada di podcastnya RRI, ada yang bertanya soal itu keamanan dan sebagainya gitu. Apakah ini nanti DP aturan gaya model bertarung itu yang di MMA Baku Lapas ini, event ini sama dengan yang di One Pride atau ada perbedaan? Jadi ini sengaja kita bikin karena sebetulnya banyak ini atlet-atlet anak-anak Gorontalo yang bisa bersaing dengan di luar. Oke. Tapi caranya kita bikin MMA tapi dengan peraturan kita kurangi menyesuaikan dengan daerah. Oke. Nah, di peraturan MMA yang kita bikin ini itu semua masih pakai body protect, pakai headguard, masih safety lah. Pakai pelindung Masih, semua lah ya. masih pakai pelindung semua. Body juga ada. Tidak, kecuali Tidak. itu. Kalau di combat ini sport cuma tidak, kaki. tidak. Oh, combat ada sport tidak ada yang pakai ini ya. Combat sport itu tidak pernah pakai begitu dia. Oke. Jadi kita kurangi yang bikin bahaya apa pendapat-pendapatnya orang, MMA ini bahaya, padahal Oke. tidak. Padahal banyak yang bisa bersaing. Buktinya kan sudah berapa orang yang pernah ikut MMA termasuk Aswar itu yang di camp itu.
Itu sudah berapa kali dia main? So yang ketiga kali ini baru minggu depan kayaknya nanti tayangannya itu. Dia main. Yang ketiga, di One Pride. Nah, saya juga termasuk ini sampai gigi begini ini. Oke. Di Bekasi kemarin ikut ke Jurnas, alhamdulillah dapat juara juga. Banyak yang bisa bersaing. Tuh, terang sebelum begitu. Berarti Anda juga atlet MMA? Iya, semua saya ikut. Oke, Uti. Ini calon ini, calon. Oh, calon ya? Ya, calon. Lagi sebentar persiapan juga. Atlet ini ya suara paling besar. Dia mau cari lawan juga. Oh, gitu ya, cari lawan ya. Kelas Cari berapa? nonton. Kelas berapa sekarang? Bebas. Bebas bos. Jadi Jadi orang nonton ini yang pengen single mari Jo. Asik. Coba gini. Siapa saja ya? Iya. Siapa saja ya? Luar biasa. Oke, ini. Cari lawan ini, siapa saja. Pokoknya mau yang nonton baru kanal Pata Rival dan mau dihawas pada dia selama ini, pada daftar jangan lupa. Daftar, dia tunggu di ring. Ya tunggu di ring. Laki-laki sejati itu bertarung di ring bos. Asik. Ya, iya. Bukan Bas Lady kan? Awas tak bongkar. Awas tak bongkar. Kita mau ulik, jangan mau pancing. Cuman begini, oke, ente bilang tadi kok ada perbedaan antara orang MMA yang nanti yang akan dilaksanakan di Gorontalo dengan yang di One Pride. Jadi kita punya special rules. Special rules. Apa, Kita punya bisa kasih rules contoh nggak tersendiri. dari perbedaan? Jadi di dalam event yang kita bikin ini ada 2 rules. Oke. Ada yang standing fight, Mhm. ada yang MMA. MMA kita batasi juga. Nah, kita buka ini open turnamen. Orang yang no basic, yang tidak punya basic, yang tidak tahu bela diri, suka baku lapas, boleh. Kelasnya di standing fight itu. Standing fight. Nah, rulesnya cuman pukul, tendang. Tidak boleh banting. Oke. Khusus pemula itu cuman pukul, tendang, boleh. Oke. Tidak boleh banting-banting, tidak boleh. Baru pakai helm juga. Glove-nya ya kayak glove tinju. Oh, yang tebal itu ya, besar. Yang tebal itu. Terus yang MMA itu hanya khusus orang yang sudah berpengalaman atau yang belum pernah ikut di MMA tapi dia pernah ikut kejuaraan kayak skala nasional atau di daerah-daerah mana dia ikut sudah berapa kali. Nah, itu bisa. Bisa masuk di MMA. Pasti dia belajar. Dia mau masuk MMA pasti dia cari tahu. Namanya atlet. Jadi bela diri itu, bela diri itu yang membedakan itu hanya peraturan. Jadi kalau memang dia atlet, dia orang bela diri, dia mau belajar nih, pasti dia belajar. Oh di MMA begini peraturannya, oh di Muay Thai begini peraturannya, ini peraturannya. Sama saja baku hantam, baku pukul, tendang. Nah, cuman bedanya kan di MMA ada bantingan, sampai ground and pound, sampai grappling lah segala. Nah itu khususannya untuk yang pernah bertanding. Yang Pernah bertanding. Dan kita batasi, tidak boleh pakai elbow, tetap tidak boleh pakai elbow. Dua-duanya ini tidak boleh pakai elbow. Dua-dua tidak boleh pakai elbow. Yang amatir dengan MMA tidak boleh pakai elbow. Tidak boleh. Ancur Bahaya. kalau pakai elbow gitu. Bahaya. Oke. Tapi kni boleh. Oh, Lutut. oke. Lutut Lutut bisa. boleh, buku-buku Lutut boleh. boleh, tapi cuman sekali, pak, lepas. Cuman pada saat clinch atau dia peluk begini, dia keni pak, lepas. Tidak boleh double, pak. Tidak boleh. Boleh double, tapi dia tidak pegang. Oh, iya. Boleh. Boleh dibawa setelah banting, dibawa ground and pound. Tidak boleh pakai elbow, tidak boleh tendang. Kalau lawan sudah jatuh di bawah, hanya pukul, pam atau kancing. Dan kita batasi waktunya selama di bawah itu hanya 10 detik. 10 detik aku hantam di Ya, bawah. 10 detik, selesai tak, bangun lagi. Wasit lepas. Suruh bangun lagi. Main lagi, sampai di bawah dia banting pam itu 10 detik. Oke, stop, tak. Naik lagi. Oke. Jadi kita batasi tidak sama kayak yang pro itu pro sampai Nanti kalau bukan pingsan tap ya. Menyerah. Tap menyerah. Tidak sudah tap pingsan. Oke. Sama dia. Nah, Anda menarik ini di amatir ini gitu. Karena Anda yakin juga teman-teman yang nonton ini banyak juga suka ikut tapi kan was-was. Orang mau dapat pukul ini apalagi kalau yang sama ikut kamar. So dari Manado lah, dari Luwu, dari Palu dan sebagainya. Oh, kita belum ada pengalaman ini. Nah, yang amatir ini kategori dia amatir pemula ini apakah yang memang tidak pernah ikut bela diri atau misalnya nih, contoh misalnya kita katakanlah misalnya anak ikut taekwondo nih misalnya. Aktif latihan tapi tidak pernah ikut turnamen misalnya. Nah, apakah ini masuk kategori juga amatir atau semuka pro? Jadi di dalam situ secara keseluruhan mau amatir atau yang mau standing fight atau yang
baku lapas sampai bawah MMA itu kita sesuaikan lawannya dengan story kemenangannya. Makanya di link pendaftaran itu kita harus ditulis itu pernah bertanding atau tidak. Kalau pernah di mana, juara berapa. Nanti kita kasih ketemu yang pernah main sama yang pernah main. Yang no basic, yang tidak ada basic, ketemu sama yang tidak basic. Yang tidak begitu semua. Orang kasih ketemu supaya seimbang kan. Supaya fair juga ya. Supaya seimbang. Berat badan dan sebagainya juga. Berat badan harus tetap sama. Harus juga ya. Harus. Oh, berarti tidak ada khawatiran kalau misalnya baku dapat yang Tenang, jago. Oh tidak, ya? Tidak juga. Tidak mungkin baru latihan satu kali tidak pernah main baku dapat dan isu sampai di pon. Oh tidak. Tidak lah. Antar nyawa itu. Antar nyawa. Oke. Nah, berarti clear ya teman-teman. Berarti yang tidak punya pengalaman itu akan ketemu juga dengan yang tidak punya pengalaman dalam bertanding. Terlepas dia memang ada basic bela diri atau tidak, yang selama dia belum pernah ikut bertanding, ya dia tidak. Bisa jadi ketemu dengan yang tidak pernah bertanding. Bisa jadi ada yang ikut bela diri tapi belum pernah bertanding, ketemu dengan yang ikut bela diri tapi tidak pernah bertanding juga. Iya. Bisa jadi begitu. Nah, yang menarik di sini cara teman-teman panitia mau verifikasi itu. Kan bisa jadi misalnya katakan anak atlet tarkam lah, kalau pon kan gampang mau detek. Misalnya tarkam, atau misalnya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, tapi anak masih aktif latihan gitu. Anak kasih masukan tidak pernah ini. Nah, bagaimana teman-teman mau bisa detek itu gitu, deteksi bahwa dia DP record pernah ada. Iya betul itu. Biasa banyak orang yang tanya begitu, bagaimana kalau dia itu? Dia tulis tidak pernah padahal pernah main. Nah, jadi di dalam situ juga kita harus sertakan KTP. Nama asli itu tidak bisa dibohongi. Sekarang kan orang mau apa foto selfie, apalagi pernah main pasti foto. Iya, dia makan toh. Pasti lagi gigi medali, wolo apa? Pasti. Terus yang kedua, wasit juri yang kita panggil ini dari punya basic masing-masing, punya lisensi masing-masing. Ada yang lisensinya dari Muay Thai, ada yang kita ambil juga satu yang dari Manado. Oh, yang dari Manado Karena juga ada. Banyak peserta yang dari Manado, jadi kita ambil yang satu wasit. Jadi dia juga bisa bantu. Jadi pasti dia tahu ya. Iya. Pasti dia tahu. Oke. Di Gorontalo juga pasti paham semua. Kalau masih di Gorontalo, sudah tahu itu. Ini pernah main, ini belum pernah main. Masih di Gorontalo ini semua dapat tahu. Betul. Oke, jadi ya tidak usah khawatir lah ya. Kalau ada teman-teman yang memang hobi dan penasaran pengen ikut, punya nyali, punya mental kuat dan penasaran mau ikut ini, biarpun tidak ada ini, relatif lebih aman lah ya. Serta habis itu kan semua ikut ini ya ikut latihan. Terus ya. Nah, itu dari sisi aturan. Di lapangan bisa jadi akan berbeda. Artinya ada yang, apalagi ini yang bukan underestimate yang pemula yang tidak pernah ini. Tapi biasanya kan kalau di ring itu, kalau atlet pasti bisa kontrol emosi dan sebagainya. Nah, ini pemula bisa jadi mungkin Anda bilang yang relatif lebih rawan DP ini di ring. Ada yang emosi dan sebagainya. Teman-teman dari panitia bagaimana mau proteksi itu? Wasitnya dari mana kah atau bagaimana? Makanya kita adakan tetap wajib untuk pelatih dan jadi nanti pelatih, peserta, termaksud seluruh panitia harus ikut technical meeting. Oke. Diwajibkan ikut technical meeting. Di situ nanti kita bisa dengan wasit juri semua. Ada pertanyaan apa segala yang mungkin kayak pertanyaan tadi itu bahaya itu. Memang bahaya itu, setengah mati itu harus. Orang oke, awal-awal mungkin begitu dia kena pukul kalau dia dapat rasa sakit. Siap-siap mau kasih keluar. Hah? Siap-siap mau kasih keluar. Oke, ada DP ini ya. Ada sanksi. Tetap kalau di penilaian, kalau kita bicara masalah penilaian, tetap ada wasit itu sambil misalnya dia suka lebih emosi, wasit itu sambil ada teguran verbal warning. Jadi awas jangan begini, awas jangan begini, awas jangan begini. Awas hati-hati, ini terlalu ke bawah begini. Nah, pasti itu ditegur. Itu teguran pertama. Teguran kedua, langsung kita ke pengurangan poin. Stop, kurang poin. Kalau masih ulang lagi, stop, selesai. Keluar dia. Diskualifikasi berarti ya. Keluar. Oke. Nah, berarti wasit memang wasit
lisensi juga yang di Iyalah. ini. Iyalah. Iya kan? Oke, anak kira ya wasit. Enggak. Nah, Lisensi MMA memang MMA. Atau? kalau MMA ada, jadi kita Oke. bagi-bagi semua. Ada yang punya lisensi MMA, ada yang punya lisensi taekwondo, muay thai, Oh, macam-macam. Kickboxing juga ada. oke. Jadi kita bagi, ada 6 wasit juri, yang salah satunya dari luar daerah, dia luar itu, daerah, dari Manado ya. oh dia itu semua dia. Dia pernah wasit di One Pride juga. Oh, keren banget. Berarti ini kalau bisa Anda bilang, ini sebenarnya komunitas baku lapas, kemudian event MMA Gubernur Cup ini jadi apa ya? Kalau misalnya orang-orang bilang di sosial media ini pemersatu bangsa. Iya. Bersatu bangsa. Awas, Maka- awas. Mempersatukan semua seni bela diri yang ada di Gorontalo ya. Mau langgar apa. Ini yang gagah, Anda baru ingat. Kalau misalnya ada, contoh nih, Anda tidak hawas sekali Pak ajarin. Oh gitu. Contoh Sama misalnya, juga, sama suka juga. Anda suka mau pukul ini, cuman kan kalau pukul misalnya aku dapat di warkop dan sebagainya kan mau melanggar hukum. Iya. Nah, di ring misalnya, by the way itu sorry, pakai oktagon atau? Alhamdulillah kemarin waktu awal itu kan kita bicarakan dengan panitia kan ring. Tapi setelah ada beberapa teman-teman yang dari luar, Oke. perkembangan dari teman-teman panitia juga, alhamdulillah kita sudah pakai oktagon. Oh, pakai oktagon ya. Ya, oktagon itu dari Jawa, kirim langsung ke Gorontalo. Insya Allah besok akan sampai di sini. Sampai di Gorontalo Ya, ya. di Gorontalo. Keren, bukan kaleng-kaleng Oktagon. ini. Soalnya ini bos gubernur kau. Oh, oke. Ya, setia tanya tuh Mbak soal Gubernur Cup itu ya. Suka bola ya. Sabar. Belum sampai situ orang. Insya Allah di perjalanan itu untuk oktagon ya aman-aman sih. Aman-aman. Insya Allah. Berarti oktagon kayak oktagon yang di One Pride begitu ya? Iya, segi 8. Segi 8 baru Ya. pakai kawarami itu ya. Kawaram. Tidak boleh mau lari, Pok. Kalian juga ada ini kan kayak ladies untuk bawa pokan ronde juga. Aduh. Untuk hiburan kan? Ya. Aduh. Oh, siap oleh itu ya? Siap itu. Oke. Impor atau lokal? Campuran. Campuran ya? Iya. Pokoknya saksikan saja itu. Asik. Gitu. Nah, Anda mau lanjut yang tadi. Oh yang tadi. Iya. Yang tadi, belum tadi ini tuh. Misalnya begitu, orang dua tidak baku senang nih misalnya. Yes. Baku pukul di luar, ya ada resiko, ada kemudian resiko hukum Lebih juga ada. panjang lagi. Lebih panjang. Misalnya mau daftar, baru Anda bilang, Anda request, kita mau dapetin dia. Bisa enggak begitu? Boleh, kalau dia mau boleh. Oke, berarti Anda boleh. Boleh Jadi lah. ini event ini kan sudah selesai pilkada toh. Oke, ya. Ini kagak ini ya. Ini pilkada ini ada tim sukses yang suka mau bakal umpamanya di Kaiswan Oke. si A. Baru saya tim sukses kemudian tim B. Kita harus itu. Memang kalau memang suka mau baku lapas Oke. diri, panitia terbuka untuk Bisa begitu ya? Bisa. yang pengen sama-sama mau. Sama-sama. Tapi kita harus bicarakan dulu Iya. begitu. Oke. Harus ada peraturan-peraturan Ya. juga kan. Baru kemudian juga harus kan sama berat. Iya. Ya kan? Tetap harus sesuai, ya. harus tetap mengacu ke aturan standar ya. Iya, standar prosedur. Iya iya. Oke berarti ya itu ya ada potensi kan mau dilihat mau yang mau Tidak dihawas. ada yang selegram yang lagi Baku baku ini? di medsos atau ini disediakan ring sini mah diselesaikan. Oke. Tapi boleh kasih bocoran ada selebgram yang mendaftar? Untuk sementara belum ada sih, tapi isu-isu pasti ada yang Ada. selalu jadi bertanya. Ayo kemarin kaku, karena kan dengan siapa? Dengan teh Bapu Coki kayak atau teh Gondrong, Bang Iya. Gondrong. Gondrong. Boleh kan di baku lapas di dalam. Boleh. Yang cuman ini di sosmed, langsung main tangan. Boleh. Selesaikan Selesaikan diri kan? Kalau Ada memang sama- laki-laki. Ada juga sama partai yang suka mau bakal di sini. Bukan lagi ya? Iya. Ini terbuka ya. Tetap kembali lagi sesuai prosedur. Sesuai prosedur ya, Iya. tetap harus ada. Karena ini Peraturan. event baku lapas MMA Gubernur Cup ini itu memang mengacu juga pada ini ya aturan regulasi-regulasi dari ya, olahraga MMA itu sendiri ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar baku lapas baru, Tidak. tetap ada nilai sportivitas Iya, olahraga ya. betul. Tetap ada itu. Oke, jadi ya. Baku lapas itu kan cuma istilah bahasanya Gorontalo, baku lapas. Iya. Oke. Bukan baku lapar. Bukan baku lapar ya. Baku lapas. Orang boleh begitu ya, orang baku lapar aja ya. Itu baku lapor. Baku lapor ya. Daripada baku lapar, ini baku lapas. Itu baku lapor tadi. Berarti nanti di ini tuh ada
surat perjanjian yang Iya. dengan ini. Iya, ada. Surat pernyataan ya. Surat pernyataan Tidak akan Surat izin orang tua ada. orang tua juga atau pasangan istri yang suami nikah juga. Oke. Dan itu tidak akan menuntut ini ya. Iya, betul. Demikian tapi kan sementara di ring, di mama dapat turunnya nah itu. Kita asal orang tua itu. Oke. DP kategori berarti pelajar juga bisa ya? Atau ada DP batas umur minimal berapa umur berapa? Dari 19 sampai 45 tahun. 19 sampai 25 tahun ya? Oke. Hah? Masih boleh anak ya? Tidak anak perawan. Sini. Ada. Ini pascal begitu. Kamu cicil memang? Kalau cicil memang. Tes pertama. Kaifan saja rubuh bos dengan anak kiri. Sama gitu. Oh gitu ya. Berarti Kaipan kalah dua-duanya berarti. Kalau lu ini. Saya itu batu yang pertama, saya lihat orang paling jago di situ itu. Oh gitu ya? Karena DP pelatih Tika Ivan, saya minat Tika Ivan. Asik. Gitu ya. Tumbang bos. Monitor Kaipan, masa ditumbang. Nanti mau ketemu Jo ya di ring ya. Tunggu di ring. Nah, Kiapa sampai Gubernur Cup. Ini masuk NTP bagian 4. Iya. Kiapa sampai Gubernur Cup. Kiapa tidak wali kota Cup atau misalnya mungkin ya Bakulapas Cup ya, karena yang bikin kan Bakulapas, komunitas Bakulapas. Kenapa harus Gubernur Cup? Nah, jadi teman-teman panitia ini itu sempat komunikasi dengan saya. Oke. Karena mumpung saya juga dekat dengan Pak Bu, Oke. Pak PJ sekarang, alhamdulillah mereka komunikasi untuk membuat event ini berskala nasional, tapi naungannya adalah provinsi. Oke. Jadi alhamdulillah direspon bagus oleh Pak Gubernur, karena di setiap event-event itu, ini kan eventnya berskala nasional, bukan hanya lokal lagi, karena provinsi-provinsi lain sudah hadir, jadi alhamdulillah respon bagus dari Pak Gubernur karena beliau ini cinta olahraga, memang olahraga bukan hanya Gubernur Cup pertama juga ini, tapi ada juga futsal dan lain-lain. Iya. Bahwa itu sudah dibangun oleh Pak Gubernur. Jadi simbolnya Gubernur Cup pertama ini menjadi event tahunan. Oke. Tidak berhenti cuma tahun ini gitu. Ini menjadi event tahunan oleh gubernur terpilih nanti. Ya. Terpilih nanti supaya peserta itu kalau ingin bertarung lagi sudah ingat lagi Gorontalo. Kelasnya ada. Gorontalo. Iya. Jadi Gorontalo itu menjadi Kiblat petarung ya. Petarung. Walaupun ini di 38 provinsi, hanya Gorontalo yang pertama membuat MMA Gubernur Cup. Oke. Oh, pertama kali di level provinsi yang bikin ini ya. Gorontalo. Oh iya, tepuk tangan dulu dong guys, teman-teman. Ada 100 orang yang nonton sekarang ini. Oke, makanya itu jadi Gubernur Cup. Iya. Berarti dukungan full dari pemerintah provinsi berarti. Dan bukan hanya dukungan full dari pemerintah provinsi, tapi dari Pak Gubernur langsung. Kalau apa yang kurang dari mekanisme ini Gubernur Cup, insya Allah beliau siap. Keren ini. Membantu. Asli ini ya, asli bukan mau Karena teman-teman ini saya ajak diskusi langsung dengan Pak Gubernur. Oh, jadi itu bukan buat ente ya? Bukan. Takut banyak saya, soalnya. saya. Kalau saya mau untung. Mau untung banyak bos. Oh, untuk banyak ya? Kalau dia kasih begini mau tak kurang. Oke, berarti support bukan hanya sekedar apa DP nama? Bukan hanya sekedar legitimasi saja bahwa boleh pakai nama Gubernur Cup, tapi support anggaran juga ada dong berarti ya. Dari ini, dari pemerintah. KONI, Alhamdulillah dari KONI. dari KONI juga support ya. Jadi anggaran itu untuk olahraga itu tidak dari sekarang itu sudah tidak lagi ke Dispora. Oke. Tapi anggaran untuk olahraga itu sudah diserahkan ke KONI semua. KONI ya. Ya, KONI, tapi harus disposisi oleh gubernur terkait. Melalui Umpamanya Dispora. melalui Dispora sampaikan ke KONI. Oh, oke. Berarti ini juga di bawah naungan KONI lah ya. Iya. Untuk ini ya. Oke, keren berarti ya. Berarti ini bukan cuma apa dulu, bukan mau iseng-iseng, ini event. Bergengsi, bos. Bergengsi ya. Iya. Oke. Sampai sekarang setelah dibuka pendaftaran, seberapa orang yang berdaftar? Peserta? Sekarang sudah ada sekitar 50-an lebih lah. 50-an lebih. Itu dari Ini masih sementara ada yang tanya-tanya lagi. Oke. Ya, presentasi deh dari yang amatir yang belum pernah dengan yang pro.
Itu ada berapa persen yang sudah daftar dari 50 orang itu? Kebanyakan yang dari pemula-pemula. Dari pemula ya? Iya. Apa pukul nih Dari pemula banyak ya? Iya, banyak. Oke. Anda pasti penasaran dengan ini kan tidak oke, katakanlah di link pendaftaran itu ada mau tanya berat badan dan sebagainya, ya kan? Nah, dia punya kategori ketika misalnya mau baku lari itu apakah memang harus sama beratnya atau ada range-nya dari berat berapa sampai berat berapa itu? Iya, satu betul, kelas? begitu. Ada Range. timbangan masing-masing. Oh, berarti bukan contoh NTP berat berapa, Val? Ya sekarang dulunya dia 62. Yang sekarang Sekarang, lain. sekarang. Kalau sekarang saya dengan tiga ISO 170, saya Terima ya, mana? ada kasih naik badan supaya DP Oh, sama gitu. oke. Berarti ada sudah sekali ya. 70 berarti ya. 68. 68 ya. Makanya dia paksakan sampai 70 Iya. berapa dari Oh, ISO. berapa ya? Berarti tidak harus 70 ya, ada DP range ya. Tapi kalau macam begitu 68 70 bikin surat perjanjian mau bisa. Bisa. Oh. Bisa. Tidak harus Oh, tidak harus ini ya. Oh, Iya. itu di kategori yang apa? Peserta yang memang baku niat, tidak baku Iya, sanang. Baku Baku niat. lapas. Asli Asli baku punya lapas. DP nama iya. Baku niat tuh. Baku lapas. Iya, daripada baku niat di jalan, Iya, di mana kan iya. ini Selesaikan ini diri. sportif Iya. kan. Oke. 50-an orang yang mendaftar. Dari daerah mana saja? Ada dari Manado, ada dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Luwuk juga ada. Oke. Sangir. Sanger. Berarti Sulawesi lah ya. Iya. Iya, saya Sulawesi. Makassar ini ada? Makassar belum ada. Belum ada ya. Berarti Sulawesi. Belum ada. Sulut lah berarti ya sekarang yang berdaftar ya. Sulut Sulteng. Sulut Sulteng. Oke, Sulut Sulteng. Tapi ini memang dibuka siapa saja dari daerah lain pun bisa. Iya, Bisa. Open ya berarti. Open Ya. turnamen. Oh iya betul semacam itu. Rival bilang skala nasional berarti ya. Dan kami juga sebagai panitia baku lapas untuk atlet dari luar daerah, kami sediakan tempat tinggal. Oh, sedia Ada tempat mes. tinggal. Ada mes. Iya. Dorang tidak perlu bayar. Iya. Makanya tidak perlu bayar. Fasilitas semua ditanggung. Ditanggung oleh Oke. panitia. Nah, menarik ini. Guys, ini ada penonton juga ini ada yang sebagian besar juga di Manado. Mau yang di Manado juga boleh, tidak perlu pikir tanpa berarti ya. Aman. Itu Kecuali mana- panitia semua akan Tanggung ya, kecuali entertain lah, ini yang saja sendiri Iya, ya. itulah. Untuk ini juga, transport juga. Penjemputan di lokasi mes ke lokasi pertandingan. Oh, ada transport Ya, ya? ada transport juga. Dijemput oleh bis-bis. Oh, keren. Jadi untuk peserta cuma saja pendaftaran dengan saja diri saja. Oke. Kalau yang lain-lain sudah diserahkan oleh gubernur. Oke, iya. Keren juga ini Pak PJ Gubernur ini ya. Luar biasa. Sayangnya belum pernah ke sini. Yang lain kita. Cuman begini, kalau yang Gorontalo deh, lokal Gorontalo, misalnya yang pemula, belum pernah ini, dia cuma punya nyali dan mental, punya cita-cita pengen jadi pro MMA, atlet MMA pro, dia mau ikut ini, nah dia mau latihan bisa enggak? Artinya kan di fasilitas teman-teman fasilitasi harus latihan di mana, disediakan enggak itu tempat untuk latihan? Kalau yang di Gorontalo, Kalau di Gorontalo sekarang sudah banyak tempat-tempat latihan. tinggal datang saja. Monster Punch di Kingdom ada dan Muay Thai banyak. Ada banyak ya? Sisa pilih saja yang mana. Nanti Kebetulan ada wasit juri, ownernya Monster Punch juga ini. Oke. Jangan, Pak. Mari, Pak. Kasih masuk ya. Oh, Boleh. tambah lagi kursi berarti. Iya. Karena kita tim semua ini. Oke. King, tolong kasih masuk kursi satu, King. Pokoknya terang hambur ini. Oke, abang siapa? Maaf. Taufik. Ayo, Pak? Taufik. Taufik. Oke. Bang Taufik Monster Punch. Bang, kalau ada dengan dorang komunitas baku lapas ini ketika di sounding mau ada event MMA dari Monster Punch sendiri bagaimana dia punya respon? Memang event yang ditunggu-tunggu sih, asli. Oke. Jadi sebelum ini pentas baku lapas terjadi ini memang kan dengan panitia sering komunikasi. Oke. Jadi DP awal ini sebenarnya pas Coach Charles ini ada bikin acara event di mana, tapi bukan event baku hantam, bukan event baku lapas. Oke. Event powerlifting. Powerlifting, ya. Kebetulan beliau juga bajuri. Pas dia baju itu saya bateria di belakang. Saya sementara minum kopi bateria. Saya bilang kasih waktu jadi ini dengan
waktu lepas. Aku lepas ya. Oke. Pas di apa? Pas pada break dia bajuri dia langsung datang ke saya, dia bilang makasih, jadi nanti dia bilang. Aku pegang tangan tuh orang dan alhamdulillah sekarang terjadi. Jadi keren. Diterima tantangan Terima. Tapi sebelum ada event baku lapas ini, Monster Punch sendiri di atlet pernah ada nggak yang ikut event? Alhamdulillah event dari Prapon, PON, begitu juga dengan event di One Pride di TV One itu sudah ada yang ikut. Keren juga ya. Iya. Sampai di One Pride ya. Iya, Basic Monster Punch apa? Ininya, campnya itu. Kita di situ kan apa namanya ya? Mix di situ ada kickboxing, Muay Thai, MMA. Oh, semua suara di situ ya. Iya. Oh, jadi pas lah ya. Alhamdulillah. Nah, dari event MMA ini dari Monster Punch kirim berapa orang, Bang? Bocoran ya. Bocoran. Bocorannya Iya. Kayak ini. mungkin sekitar 8 sampai 10 atlet. Wih, banyak. Berarti target mau borong semua ini trofi ini. Justru begini Bang, justru di event ini kita orang itu lebih memprioritaskan pemula. Jadi kalau yang sudah bertanding, yang sudah senior kayaknya sudah mereka itu masih terpencar, masih ada yang kesibukan ada yang di Maluku, ada yang lagi di Bali. Oh iya. Nah ya kasih di sini pemula. Ini yang orang prioritaskan memang kasih banyak jam terbang untuk tanding dulu. Nah jadi kemungkinan untuk event kali ini kemungkinan akan didominasi oleh pemula yang dari pemula masa ya. Punch. Oke, keren. Nah, dari ini sendiri bagaimana? Ini kan 10 orang ini biarpun pemula ini monster. DP nama saya itu sangar, Pak. Monster. Nah, dorang ini bisa ada potensi baku dapatnya dorang. Bagaimana dari Ipca sendiri? Pesertanya kan ini dari Monster Punch ini. Oke lah, katakanlah pemula. Tapi pemula bukan kaleng-kaleng. Ada latihan, baru juga endurance juga luar biasa. Suara dasar sama bukan cuma dasar 3 ini, dasar sampai 5 dasar ini kalau main remi, Bos. Cikiron. Dari ini sendiri bagaimana? Ketika misalnya ada yang masyarakat biasa, yang pemula yang memang tidak pernah ikut camp dan sebagainya juga pengen ikut. Begitu. Jangan sampai lu dapat ini, iya Monster Punch 10 orang. Ya usah juta orang lah. Tapi pemula semua. Sampai ini saya bilang di Monster Punch itu kasihan ada yang memang dari dari Panti. Dia bawa bentor. Oke. Dia bawa bentor dan dia memang 2 bulan ini dia minta dilatih. Karena memang keinginannya besar untuk jadi fighter. Jadi akhirnya kita tampung. Tampung ya. Iya. Oke, berarti juga tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada masyarakat di luar sana yang suka dia daftar, kemudian pengen belajar basicnya, latihan dan sebagainya bisa ke Monster Punch. Bisa ya, welcome ya. Welcome. Kami welcome. Oke, ya itu. Guys, teman-teman, DP Owner sendiri yang saya bilang. Bro, target berapa peserta? Target itu sebetulnya 100. 100 peserta. Kuota yang kita batasi itu cuma sampai 100 saja. Oke, berarti masih ada ya ini 50 lebih lah ya sekarang soalnya. Berarti masih ada kesempatan teman-teman lain untuk berdaftar. Yes. Tidak ada kuota bahwa yang pro berapa, yang ini, yang Di tiap kelas itu kita bikin satu kelas kuotanya cuma 10 peserta. satu kelas 10 peserta. Oke. Satu kelas 10 peserta. Jadi totalnya sekitar 100. 100 orang ya, berarti 10 peserta. kelas ya. Berarti. Kelas ini dia DP ini bagaimana? Apakah kelas yang berdasarkan beratnya kah atau kelas berdasarkan pengalaman? Kelas itu timbangan. Oh, timbangan. Beratnya Berat badan. 48, itu kelas 48 cuma 10 peserta. Kelas 50 cuma 10 peserta. Kuotanya cuma 10. Tapi kalau misalnya dari sisi amatir dan ini tetap bisa juga ya? Tetap Iya. bisa. Tetap bisa. Iya, tetap bisa. Itu dipisah itu. Oke. Yang sama kayaknya cuma kelasnya. Kelas yang sama ya, beratnya ya. Sekarang gini, ini kan orang tayang Selasa lah ya. Selasa itu tanggal 10 Enggak. tanggal 10 Itu Selasa ya. place off-nya itu tanggal 11. Rabu. Nah, pas. Jadi teman-teman ini juga
ini tayang berarti tanggal 10. Selasa, tanggal 10, besok tanggal 11. Tanggal Di 11. Patimbang ya? Lokasinya itu di ini di 11 besok. apa resto baru itu. Di Pure for you. ya. X abnormal. Oke. Kalau orang mau berdaftar masih bisa? Masih bisa. Kalau untuk di situ bisa. Terakhir sampai kapan sih? Sampai di besok? Rencana memang terakhir besok. Oh, besok Besok terakhir. terakhir. Itu Bapak Riki berarti. Boleh, Oke. boleh. Siapa yang mau ikut? Tidak, maksudnya ini kan nanti tayang hari Selasa gitu. Face off kalau misalnya face off tim ada yang mau berdaftar saat face off orang datang ke Pure itu untuk berdaftar, katakanlah pemula dan sebagainya masih ada masih bisa nggak atau selalu ditutup? Kalau memang kuota masih bisa dibuka, kita lihat semua kembali lagi. Mungkin bisa kita tampung Iya, dulu. tampung. Kalau ada lawannya baru boleh bisa Berarti main. ya kalau pengen ini mau daftar belum sempat daftar. Cari lawan memang jodoh luar. Iya iya. Sama-sama daftar. Kalau bisa daftar kapel, kita kapel ini. Asik ya. Jadi dia sudah tentukan dulu ada pelawan. Kayak gitu. Tapi berarti malam ini masih bisa karena ya, tayang ini kan tanggal 10. Iya. Cuma sampai besok ya, hari Senin ya. Sampai besok. Cuma sampai besok. Kecuali kayak tadi mungkin daftarnya kapal. Oke, kapal. Atau mungkin datang aja dulu ke Facebook lah ya. Siapa tahu di sana yang mau baku dapat di sana, baku sontong pas masuk konsum baku bage, daftar Jo. Di situ sekalian dengan timbang berat badan ya. Timbang berat badan satu kali ya. Oke. DP pelaksanaan kapan sih, Bro? Pelaksanaan tanggal event face off-nya itu tanggal 11, technical meeting tanggal 12. Oke, face off tanggal 11 Pelaksanaan, di Pure, Di Pure. X abnormal, technical meeting Di tempat pelaksanaan event di GOR nanti ya. di Gor ya. Di GOR tanggal 12. Tanggal 12. Technical meeting. Oke. Tanggal 13, 14, 15 itu eventnya. Eventnya. Iya. Oke. 13, 14, 15 Desember dari jam. Dari jam mungkin dari habis asar sampai selesai sampai malam. Oke, berarti dari sore ya. Iya, mulai dari Dari sore. sore jam 4 lah ya, itu sampai Supaya dengan yang malam. kayak macam apa ya penonton-penonton yang lagi kerja masih ada kesempatan kan untuk nonton. Oke. Iya. Penonton terbuka untuk umum atau ada tiketing? Ini dari kita sebagai panitia itu pakai tiket. Pakai tiket. Iya, yang Oke. untuk reguler dengan VIP. Nah, reguler berapa? Nah, ini kita udah bicara masih bahas dengan panitia. Ya, terakhir saya dapat info dari panitia untuk reguler itu 10.000. Reguler 10.000 Ya, per orang. itu tiketnya itu berupa gelang. Oh, oke oke. Gelang. Kebocoran tiket ini ya. Bocoran Ya. tiket. Kebocoran. Itu modelnya kayak gelang. Cuma Berarti kampung kalau Mas nggak ini, pakai Mas. Masalahnya Mas. Kasih banyak Mas ya. berarti kalau nggak pakai gelang ada beberapa panitia security yang setiap itu perhatikan. Nah, itu akan kalau nggak pakai gelang Ditunggu. dikeluarkan. Oh, Gitu. kira dilepas. Baru ini bukan event apa-apa Bos, event bukan lagi event pakai- fighter ini. Bukan Mau pakai macam-macam. kardus lagi, tidak. Macam-macam mau nih, Ah. security. Doh, ya minimal DP pasar badan begini lah. Ada saya. Oke, Terus reguler. untuk tiket VIP, ini kan acaranya itu 3 hari. Iya, Itu oke. langsung di-include. Ya, untuk VIP itu tiketnya itu 250. 250.000 untuk VIP per orang. Iya, per orang itu langsung di-include 3 hari. Oh, oke, berarti sekaligus. Oh, kalau Iya. yang 10.000 itu per hari. Cuma per hari. Per orang per hari. Ya, itu gelangnya itu expirednya cuma 1 hari. Ah. Terus itu beda-beda warna lagi. Di hari ini Oke. warna ini, makanya ketahuan kalau macam dia warna lain berarti tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. So- Gitu. Tidak boleh menimusir jahat lagi itu, Bos. Ya, kami sudah Jago panitia. antisipasi itu. Jago panitia ya. Ya. Oke, berarti berbayar DP tiket kalau misalnya ketika orang nonton ini Ya. pengen beli langsung pas saat hari H Bisa pelaksanaan juga atau- hari A bisa, ada juga sebagai panitia yang perempuan. Oke. Mereka bisa sebar ke mana-mana. Oh, nanti tunggulah ya di Ya, warkop-warkop dan sebagainya. Warkop ada. atau Yang online tidak ada biar mau taruh di deskripsi video. Nanti sementara disusun juga itu dibikin itu. Oke, berarti akan ada ya. Nanti mau dicek di deskripsi video ini teman-teman untuk mau nonton, mau VIP, saran sih VIP ya lebih Iya. lebih ini ya. Berarti Nah, VIP nonton iya. di depan sekali ya, Iya, dekat ring. dekat ring. Iya. Bukan dalam ring. Ya. Kalau dalam ring ada bahaya itu. Oke, oke. Terus untuk VIP itu ya mungkin ada sebagai itu kayak tambahan kayak snack.
dengan air minum. Oh, tahu ya, iyalah 250.000 Iya, Mas ya, keren ya. Iya. Memang kondisi bagus. Iya. Biasanya kan kalau misalnya di event seperti ini kayak ini ada bintang tamu dari mana? Kalau di yang event MMA Bakulapas ini ada enggak Mbak undang bintang tamu dari Manado, dari Jakarta mungkin atau apa? Ya belum. Belum ada ya? Belum kayaknya. Belum ada. Jadi informasi itu bakal ada, tapi insya Allah 1-2 hari ini kita akan. Oh, oke. Belum bisa disampaikan sini, nanti. Oke, jadi nanti ada nanti gestar ya? nanti bintang tamunya itu ya ini lawannya ini. Iya. Kelas pro. Kelas pro ya. Kalau ini pro as. Ini bro, mungkin ini terakhir dari teman-teman semua. Iya. Apa yang teman-teman harap komunitas Bakulapas ini harapkan output dari event ini gitu. DP output setelah event ini apa selanjutnya gitu. Apakah ya oke tadi Pak dari Terival bilang ya PJ Group berharap ini akan jadi event tahunan. Iya. Nah, dari sisi komunitas Bakulapas, dari asosiasi IPCA, dari ini juga ada perwakilan dari KEM juga gitu. Apa yang diharapkan setelah event ini? Mungkin dari Abang dulu dari sisi KEM, penggiat. Kalau dari saya, Bang, harapan pertama saya itu mengurangi tawuran. Oh iya jelas, oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada yang bawa bentor saya tampung. Bahkan yang saya bilang tadi ada yang lagi di Ambon sekarang lagi ada urusan itu dia dari preman jalanan. Oke. Tapi terlalu masih bocil saya jadi preman, mendingan kamaringan. Ya. Iya. Masih bocil Bang, coba tato, coba apa. Tindikan soal mana-mana. Tato ya saya. Oh, beda. Tato Aquaman ini Pak. Nah, itu saya tampung dan akhirnya dia bisa kasih bangga dari orang tua dia sampai di PON Papua kemarin. Oh jadi berprestasi ya, Iya. keren ente bro. Nah itu maksud saya sebagai penggiat, sebagai pengelola, saya berharap saya tahu orang-orang Gorontalo itu mental tinggi semua, Iya. mental nyali bagus semua, Betul. cuman salah tampang. Nah dengan adanya mungkin tempat latihan dan wadah seperti ini, event-event seperti ini, ya mungkin ini prestasi buat mereka yang hobi bawa hantam di jalan, mending mari ke sini. Di sini nggak ada DP nama rumah sosialnya, nggak ada. Yang mau dapat di sini itu apa prestasi yang doi. Betul. Apalagi Bakulapas ini ada DP. Ada DP hadiah. Ada. besar. Tahan jangan dulu itu, sabar terakhir biar orang nonton sampai akhir ini. Oke, itu Abang berharap dari sisi praktisi lah ya, yang mencetak para calon atlet ini ya. Betul. Oke, ada lagi Bang? Mungkin sih kalau saya mimpi saya itu kita bisa kayak Manado. Manado itu ada 2 sabuk di sana. Sulut Oke. ya, saya bukan cuma Manadonya tapi sulutnya. Ya. Sulutnya itu ada dua sabuk di sana, sabuk One Pride. Nah, saya bercita-cita mudah-mudahan dengan diawali dengan event ini mungkin next sabuk ada di Gorontalo. Keren. Amin. Mantap. Dari IPCA ya? Sebetulnya tujuan kita sama. Oke. Karena di Gorontalo itu sebetulnya bisa bersaing di skala nasional. Bisa. Sudah terbukti kan? Iya. Makanya kita ini sudah ada wadahnya. Ayo datang. Ikut. Event katakanlah tidak mau ikut ini event, after event kalau mau latihan silakan datang ke Monster Punch, ke Ada juga di lain. Kingdom. ya. Kingdom ya bisa lah ya. Sini. Masuk. Iya. Dari sisi ente kan mewakili mungkin PJ Group, Anda tidak bilang Pemprov, Iya. PJ Group. Ente berharapan apa nih? Mewakili PJ Group. Tidak apa-apa, ente baru sekarang. Iya. Insya Allah ini harapan di event ini dan beliau juga sangat berharap semoga bisa menciptakan atlet-atlet bisa bersaing di tingkat nasional. Karena alhamdulillah Gorontalo kemarin di cabang PON itu bisa meraih kalau nggak salah perak ya. Itu perak di MMA perunggu juga. MMA perunggu insya Allah di tahun depan atau di PON akan datang itu benar emas nanti. Keren, mantap. Tapi DP jangan ini apa DP bonus juga tidak terlambat toh. Alhamdulillah Oke. aman.
Yang ente kira lolos di sini. Aman berarti ya. Yang pon kemarin juga aman ya. Oke, aman poli ini. Dorong sebilang aman ngelihat atlet kemarin aman ya. Oke, aman. Titipan itu bro, jadi anaknya sampai. Dari komunitas Baku Lapas sendiri. Nah, kalau dari komunitas Baku Lapas, artinya kalau dari saya sih lebih banyak lagi teman-teman, karena semua ini kan bela diri kan di sini kan. Makanya yang tidak tahu jadi tahu gitu. Berarti silaturahmi. Kalau apa dia nama? Kalau yang tawuran ini bocil-bocil dan para pemula ini mungkin polisi dan sebagainya masih bisa mau kasih aman. Kalau petarung-petarung yang tawuran bahaya bos. Makanya ada ini Baku Lapas ya biar waktu tahu semua ya. Supaya tolong tahu semua. Keren. Nah, yang terakhir yang orang tunggu DP hadiah dari MMA ini gitu. Juara 1, juara 2 bagaimana DP konsep? Kalau dari panitia itu sudah dibicarakan dengan yang lain. Itu total bonusnya itu 100 juta. Wih, 100 juta total bonus. Keren sih, Bos. Keren ini. Oke, 100 juta berapa dibagi dari jadi berapa kelas itu? Itu dari ini bagian teknis aja 10 kelas ya? Jadi 10 kelas? Iya, 10 kelas. 10 kelas. Oke, berarti juara 1 setiap kelas itu bisa di angka berapa dia kalau misalnya ini 1 juta? Jadi berapa? Berarti bos 10. Itu intinya kalau dari kita panitia, yang menang dapat, yang kalah juga dapat. Berarti peserta yang menang dapat itu keren. Berarti artinya walaupun dia kalah tetap kita uang bauru lah ya. Jadi itu uang pendaftaran itu cuma sebagai simbol saja. Sudah disediain tempat tinggal, fasilitas. Jadi pulang juga bawa uang. Daftar berapa sih DP biaya? Daftar jadi peserta? Kalau untuk lokal itu 100.000. Kalau untuk yang luar daerah itu 150, tapi sudah dikasih fasilitas tempat tinggal dengan transport ke lokasi. Worth it lah. Ya, murah sekali itu. Murah lah. Iya, dibanding dengan itu fasilitas itu pengalaman. Baru mau dapat lihat lagi itu hari yang ada bawa ini. Dan di situ juga ada beberapa sponsor kayak ada dari beberapa sponsor itu akan kasih ini hadiah kayak dompet begitu. Produk-produk sponsor ya. Dari peserta dengan penonton juga. Gitu. Cuman ya mohon maaf ya para sponsor yang mau disponsorkan MMA, Baku Lapas, bukan podcast. Kita tidak mau sebut. Jadi mau masuk sini kita sebut ngoni produk. Jadi Kaisan di MMA juga ini di Baku Lapas ini ada piala bergilir. Ada pakai piala bergilir ya? Keren ini gitu. Ada di situ kayaknya. Nanti simpan di sini di piala mungkin tahun ini ya. Nanti mau di ini, yang juara itu taruh situ kan. Nanti podcast dia. Oke teman-teman, terima kasih. Mau memenuhi terima undangan di podcast ini dan insya Allah bela diri di Gorontalo apapun itu bisa berkembang dan kemudian juga bisa mengharumkan nama Gorontalo lah ya. Amin. Dan sukses untuk komunitas Baku Lapas, dari IPCA, dari Monster Punch, sukses selalu. Dan teman-teman terima kasih, jangan lupa nanti tanggal 13, 14, 15 bisa nonton event Baku Lapas MMA Gubernur Cup di Gor Nani Wartabone ya. Siap. Di Gor Nani Wartabone dari jam 4 sore sampai malam nanti sampai selesai. Pastinya ini keren dan bisa dapat experience baru dari event ini karena pertama kali di Gorontalo. Thank you teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe video ini. Mau dibagi ke teman-teman, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.